Dalam tahun ini, program Ramadan Berbagi kita bagi dalam dua bentuk. Yang pertama, memberikan modal usaha kepada orang-orang yang sudah kita selidiki dan berhak memang untuk menerima program ini. Dan yang kedua, yaitu pemberian sembako gratis kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Untuk suksesnya kegiatan ini, maka unit pengumpulan zakat membentuk tim yang nantinya bertugas untuk memperlancar kegiatan kita ini. Di antaranya ada tim yang ditugaskan membeli bahan-bahan sembako yang kita berikan nantinya kepada yang membutuhkan. Ada 21 paket sembako yang kita siapkan. Dari 21 itu diantaranya ada beras, ada minyak goreng, ada susu, ada sirup, dan ada bahan-bahan pokok lainnya. Kemudian kita juga mempersiapkan amplop-amplop yang berisi uang yang juga nanti akan kita berikan kepada yang layak. Pada hari eksekusi, tim yang terdiri dari 3 rombongan mobil berangkat dari Parabe menuju salah satu kediaman rumah guru kita yang dulu pernah mengajar di Sumatera Tawalik Parabe, yaitu Ustadz Alex Hendra. Beliau kita berikan zakat dikarenakan kondisi beliau yang sekarang sedang dalam sakit stroke yang melanda beliau beberapa tahun ini, dan ini tentu gunanya kita memberikan zakat kepada beliau supaya sedikit bisa meringankan beban beliau. Dari kediaman rumah Ustadz Alex, kita bergerak menuju daerah Kubu Katapiang
daerah ini kita melihat ada seorang bapak-bapak yang berada di luar rumahnya yang sedang bekerja. Kita mampir dan kita menyerahkan satu paket sembako kepada beliau, mengingat dari pantauan tim kondisi dari bapak dan rumah yang beliau tempati layak untuk kami berikan satu paket sembako kepada beliau. Kemudian tim bergerak ke arah Gulai Bancah, tepatnya di depan RSUD Bukit Tinggi. Kita melihat di pinggir jalan ada beberapa pemulung yang sedang memungut sampah, memilah-milah sampah. Tim berhenti dan langsung menemui dua keluarga yang sedang memungut sampah. Kita juga berikan dua paket sembako kepada masing-masing keluarga, dan kita juga berikan satu amplop kepada satu keluarga yang ada di sana. Dari RSUD Bukit Tinggi, tim bergerak menuju ke daerah Pintu Kabun, tepatnya di samping Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Kami melihat ada seorang pedagang es cendol yang duduk menunggu para pembeli yang akan membeli dagangannya. Di sini kita merubah strategi dengan membeli dan memborong semua es cendol yang ada. 21 bungkus es cendol yang kita borong, kita bagi-bagikan kepada para pemakai dan pengguna jalan yang lewat di daerah situ. Kemudian kita juga membagikan es cendol kepada para petugas kebersihan Kota Bukit Tinggi yang saat itu sedang membersihkan kontainer sampah yang ada. Setelah kita memborong es cendol yang ada, kemudian tim langsung bergerak menuju arah ke Pasar Bawah. Sebelum sampai di Pasar Bawah, tepatnya di depan Rumah Potong Bukit Tinggi, kita bertemu seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai jasa sol sepatu yang mengendarai sepeda. Kita minta berhenti, kemudian kita tanya dari mana dan mau kemana. Beliau sampaikan kalau beliau hendak ke tempat teman beliau di daerah sana guna memberikan zakat fitrah yang akan beliau bayarkan. Kemudian kita juga bertanya beliau dari mana asalnya, dan beliau sampaikan kalau beliau berasal dari Kubang Putih, Banu Hampu. Melihat dari fisik dan melihat dari postur tubuh beliau yang kita lihat agak mengalami cacat di tangan, tim memberikan satu paket sembako kepada bapak tersebut dan juga memberikan satu amplop kepada beliau untuk bisa beliau pergunakan di saat itu.
Setelah tim berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib, kita kembali bergerak menuju target-target selanjutnya. Di antaranya salah seorang target yang kita sudah pantau beberapa hari sebelumnya, yaitu seorang penjual gulali yang selalu menjual dagangannya di sekitaran Jam Gadang Bukit Tinggi. Beliau ini adalah memang target yang akan kita berikan modal usaha, karena melihat keterbatasan fisik yang beliau alami. Beliau selalu menjual barang dagangannya ini selepas maghrib sampai jam 12 malam. Setelah kita coba melihat, mencari, memperhatikan orang yang dimaksud, alhamdulillah kita menemukan beliau di depan kantor DPRD Kota Bukit Tinggi. Tim lalu mendekati beliau, mengajak beliau untuk duduk sebentar, kemudian sempat bertanya juga kepada beliau namanya siapa. Beliau jawab kalau nama beliau itu adalah Anto. Beliau adalah anak dari 2 orang tua yang sekarang juga sedang bekerja di daerah pesisir selatan. Beliau adalah asli pesisir selatan yang mempunyai keluarga yang juga memiliki keterbatasan fisik. Ayah beliau juga cacat, kemudian adik beliau juga cacat, dan hampir seluruh keluarga beliau mengalami keterbatasan fisik. Anto di Bukit Tinggi itu sudah cukup lama dan menjual gulali dengan berkeliling di sekitaran Jam Gadang, menjual hasil jualan beliau ini kepada anak-anak, dan ini kami perhatikan semangat yang beliau berikan, yang beliau jalani luar biasa sekali. Maka pada malam itu kita berikan hal yang sama kepada Anto ini. Kita borong jualan beliau, kemudian kita bantu Anto juga untuk membagi-bagikan secara gratis kepada para pengunjung Jam Gadang pada malam itu. Ternyata usaha yang tim dan Anto lakukan cukup berhasil dan sukses. Semua gulali yang ada itu habis terjual, dan tentu kita berharap setelah hasil dagangannya terjual habis, maka Anto bisa kembali ke kosannya dan bisa beristirahat malam itu. Setelah kita borong semua hasil dagangannya, kemudian kita titipkan juga kepada Anto modal usaha yang mudah-mudahan ini bisa dipergunakan untuk dia pribadi, dan mungkin juga dia bisa kirimkan sedikit kepada keluarga dia di pesisir selatan.
Setelah tim memberikan modal usaha kepada Anto, maka tim melanjutkan perjalanan ke beberapa daerah yang ada di Bukit Tinggi dengan 3 rombongan. Maka di Pasar Bawah tim menyepakati untuk mencar dan membagi tugas untuk bisa lebih maksimalnya pembagian sembako yang paketnya masih banyak. Maka ada 1 mobil yang kita arahkan ke Yarsi, ada yang ke Panorama, dan ada yang ke daerah Awur Kuning. 3 tim ini semua menjalankan program sampai semua paket sembako dan semua amplop yang masih ada itu habis kita bagikan semua. Tim berkumpul di Parabe kembali guna memberikan paket sembako yang kita peruntukkan kepada salah seorang masyarakat Parabe, yang beliau ini juga adalah mantan pegawai kita di Sumatera Tawali Parabe. Dan malam itu kita bagikan kepada Pak Puri yang alhamdulillah beliau sedang berada di rumah selepas melaksanakan sholat taraweh. Penyaluran zakat lewat program Ramadan Berbagi unit pengumpulan zakat Sumatera Tawali Parabe tahun ini sudah selesai kita laksanakan. Semua dana, semua sumbangan yang sudah kami terima telah kita salurkan kepada yang berhak. Tentu harapannya adalah semua yang sudah kita niatkan, semua yang sudah kita lakukan, dan semua yang sudah kita tunaikan bisa bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami dari unit pengumpulan zakat mengucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan jaza, kepada seluruh donatur yang telah ikut mensukseskan kegiatan kita ini. Dan tentu harapannya mudah-mudahan tahun depan program ini tetap berjalan, program ini bisa memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sampai jumpa di program tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.